Halo, kembali bersama special interview Bloomberg Technos dengan saya Maria Sarjana. Dan hari ini kita akan berbincang terkait dengan industri periklanan di Indonesia. Dan saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT Era Media Sejahtera atau S-Space, Bapak Victor Aritonang. Halo Pak Victor, Yes, halo. Terima kasih sudah hadir di studio Bloomberg Technos hari ini. Yes, welcome. Sehat-sehat ya Pak ya? Sehat selalu. Sehat selalu. Ya. Kayaknya agak ceria begitu. Amin, amin. Apakah ini berarti menyatakan bahwa industri periklanan kita juga sedang bertumbuh? Sedang bertumbuh. Ya. Wow, ternyata sinkron ya dengan wajah yang ceria hari Amin, ini, Pak ya. Oke, Pak Victor, ini kan Direktur Utama dari PT Era Media Sejahtera atau lebih dikenal dengan S-Space ya Pak ya, dan juga sekarang sudah masuk emiten ya Pak ya di Betul, Bursa tahun Saham. 2023. Tahun 2023, Betul. luar biasa. Tapi Bapak, kita langsung saja ke pokok yang sebetulnya ingin diketahui juga oleh banyak orang saat ini. Baik. Terkait dengan bisnis OOH dan juga bisnis DOOH atau Digital Out of Home ya Pak ya. Kalau Bapak melihat perjalanan dari bisnis ini saat ini di tahun 2025, kemudian dibandingkan 2024 yang lalu, menurut Bapak bagaimana? Oke, secara historical sebenarnya kita start dari sebelum COVID, setelah COVID 2024-2025 perubahannya itu ada di sektor digital tentunya, dan kedua adalah perkembangan teknologi. Poin dari advertising company itu sebenarnya apa sih? Adalah satu yang utama adalah kreativitas, yang kedua adalah measurement, creativity dan measurement. Kalau aset atau penayangan konten kreatif, tapi bagaimana cara mengukurnya? Biasanya orang atau prinsipal atau brand nggak tertarik tuh ya. Walaupun sudah kreatif, tapi nggak bisa diukur gimana caranya gitu ya. Tapi kalau seandainya bisa diusulkan dengan konten yang kreatif dan dapat diukur, nah ini baru prinsipal akan senang. Nah dengan digital tentunya itu akan lebih mudah karena sudah ada terstruktur metode perhitungan dan sebagainya. Singkat cerita 2025 ini pasti akan arahnya ke sana. Dengan sektor digital, dengan kemajuan teknologi, ada namanya AR, ada namanya juga mungkin AI dan seterusnya. Nah, saya rasa dunia periklanan 2025 akan menggeliat ke arah sana dan tentunya kita akan diskusi dan banyaklah ngobrol tentang media advertising kali ini di Bloomberg. Oke, luar biasa. Berarti memang DOOH atau Digital Out of Home ini menjadi sesuatu hal yang punya prospek yang luar biasa di tahun-tahun ke depan ya Pak. Betul. SP sendiri menjadi satu-satunya kalau boleh kita sebutkan sebagai industri di periklanan yang masuk ke emiten atau jadi di pasar saham ya Pak ya. Nah tapi apakah saat ini persaingan yang dirasakan juga semakin ketat dengan bertumbuhnya industri periklanan? Artinya kemungkinan saingan itu kan bertambah ya Pak ya. Ya, dan bertumbuh terus. Sebetulnya SP sendiri kan banyak juga kita temui ya Pak. Setiap hari di dalam daily basis kegiatan masyarakat khususnya di Jabodetabek ya Pak ya. Kalau naik KRL, kalau naik Transjakarta, pasti ketemu produk-produk dari SP. Nah persaingannya seperti apa? Ya mungkin diinformasikan dulu ada namanya DOOH, Digital Out of Home. Dan kebetulan tikernya kita, itu kalau di kode di bursa, itu DOOH juga. Supaya sebenarnya lebih relevan. Jadi orang taunya DOOH itu adalah space gitu ya. Nah jadi kalau di space kita melihat, saya sepakat, journey orang untuk bisa hidup dari pagi sampai malam, itu adalah target audiensnya kita yang ada di environment. Contoh, tadi yang kata Bu Maria bilang, kalau orang berangkat gitu ya, bahkan mungkin sebelum orang berangkat, jadi baru bangun tidur, sudah kena aktivitas digital lewat handphone. Lalu kemudian mereka menggunakan transportasi, dan kebetulan transportasinya bisa KRL, ataupun bus, ataupun yang lain, itu ada inventory-nya kita, ada TV kereta di komuter lain. Atau di Transjakarta ketika mereka sudah masuk ke shelter atau halte, kita udah punya namanya digital totem. Lalu kemudian nanti mereka berangkat lagi menuju perkantoran, mereka mungkin sebelum aktivitas kena lagi di digital. Bisa di sosmed, bisa juga di tayangan advertising di news portal dan sebagainya. Bahkan terus sampai mereka pulang, itu akan kena semua di sektor ekosistemnya di space. Nah, dari Jabodetabek, kita sebenarnya kekuatannya nggak hanya di Jabodetabek, di luar, di seluruh Indonesia. Tapi kalau yang di seluruh Indonesia, di pulau-pulau yang di daerah, itu kekuatannya kita di OOH. Jadi ada billboard, ada baliho, mungkin bahkan sampai ke branding ke toko. Jadi kalau Bu Maria kebayang, banyak sekali di daerah itu toko-toko retail
yang kami bisa bantu brand untuk campaign, kita pasang shopline, activation ke tokonya langsung, bahkan mungkin nanti mereka akan ada kebutuhan untuk bagaimana caranya produk saya bisa presence di toko tersebut untuk bisa langsung ke end user. Luar biasa, berarti scope bisnis dari Space sendiri itu luar biasa ya Pak ya? Amin. Ya. Nggak hanya dengan TOD ya, Betul. tapi juga OOH-nya banyak gitu di luar Jabodetabek. Boleh tadi dijelaskan sedikit Pak, persaingannya di mana? Kalau persaingan yang sangat paling ketat itu adalah tadi kalau mereka teman-teman di luar sana yang komponen advertising itu udah pasti akan mengarah kepada jalan-jalan protokoler dengan yang memang trafficnya besar, tapi tidak langsung menuju kepada end user. Nah, kalau dari mereka sudah masuk ke arah teknologi, ya Bu ya, itu tampilannya udah pasti akan unik tuh, akan bervariasi. Nah, di sini persaingan tuh akan muncul kalau mereka menggabungkan antara OOH, DOOH, dan digital, ini dikombin jadi satu, jadi 360 campaign, ini paling bagus. Wow. Nah, teman-teman di luar sana, media advertising company yang lain, itu melakukan hal ini semua. Jadi, suka tidak suka, mau tidak mau, semuanya akan berperang dengan menggunakan kreativitas dan menggabungkan seluruh ekosistem untuk bisa mensuplai kebutuhan klien. I see. Nah, persaingannya di teknologi, dan di inovasi dan kreativitas. Oke, menangnya Space dari kompetitor yang lain. Yes. Apa ini, Pak? Kekuatan terbesar kita adalah satu yang namanya audience. Audience, contoh kita ngomong kereta komuter lain yang ada di Jabodetabek satu hari itu rata-rata penggunanya kurang lebih 1 sampai 1,2 juta per hari. Ya, betul. Ya, itu udah captive banget gitu ya. Dan satu hari kita tayangin kurang lebih iklan itu TV di TV kereta itu 11 jam dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. 11 jam. Ya, total tuh kurang lebih ada 1.224 spot yang kita berikan kepada brand. Nah, itu the power yang paling. Ini dari data saja sebenarnya luar biasa ya kalau kita kalikan gitu ya Pak ya. Wow. Dan unik Bu Maria kalau seandainya kita tahu, dulu mungkin komuter lain itu terkenalnya adalah dengan penumpang yang mohon maaf menengah ke bawah. Tapi kalau sekarang tidak. Profesional sudah naik KRL dan bahkan mungkin kalau Bu Maria lihat gitu sambil duduk gitu ya naik KRL, lihat saja itu ada sepatu yang sudah mungkin harga-harganya cukup mahal ya, penampilannya bukan pakai sendal lagi, bahkan tasnya juga tas branded, sudah bawa tumbler dan rata-rata profilnya menengah ke atas. Middle up ya. Berarti dan kelas pekerja dan sebagainya lebih tinggi lagi. Punya kemampuan belanja, punya kemampuan bayar. Nah, ini yang akan bisa compete dan untuk bisa menyuplai kebutuhan dari brand atau klien itu sendiri. Itu adalah faktor utama kekuatan kita. Yang kedua adalah inventory iklannya kita tersebar di seluruh transportasi base. Ada KRL, ada Transjakarta, ada juga Damri. Damri kebayang kalau seluruh Indonesia itu sampai pelosok kita punya. Jadi kalau Damri apanya? Body brandingnya. Body brandingnya. Ada seat covernya gitu ya. Jadi ada juga activation dalam stationnya juga. Gitu. Luar biasa sekali ya. Pak tadi kan sudah Pak Victor jelaskan itu sebetulnya kalau saya imajinasikan ya dari 1 sampai 1,2 juta penumpang selama 11 jam. Kemudian dikalikan tadi berapa ribu space Bapak di situ gitu ya. Itu berarti luar biasa data juga yang bisa kita tarik, kemudian kita analisis, kita jual kembali atau kita gunakan untuk inovasi ya Pak ya. Nah, kalau yang seperti itu masuk dalam produk yang mana dari Space? Ada yang namanya kita ngomong dua, ada satu yang namanya programmatic ads ya, DOH, yang kedua adalah nanti kita bicara nih AI. Nah, ini seru nih Bu. Nah, tapi saya mau ngomong satu journey, ya, saya tadi mau tambahin sedikit. Jadi ada orang atau penumpang yang akan masuk ke daerah station, itu kita bisa analisa dengan satu yang namanya survei. Jadi di station itu ada namanya wifi gratis. Jadi untuk bisa mendapatkan wifi gratis itu Anda harus nonton iklan. Atau dikasih pertanyaan simple lah, 5-6 pertanyaan. Nah, 5-6 pertanyaan ini biasanya kita lempar kepada masyarakat, tapi itu dari request dari brand. Nah, contoh, misalnya brand X ingin campaign, kita tanya dulu ke market, ya. Lalu kemudian dari hasil situ kita lempar lagi ke brand, supaya brand tahu, oh kayaknya saya harus campaign dengan gaya ini nih, berdasarkan data atau hasil survei tadi. Dari situ barulah nanti muncullah kreativitas campaign. Nah, kalau ditanya yang unik apa gitu ya, yang unik itu adalah programmatic ads. Kalau programmatic ads kan kebanyakan itu ada di news portal gitu ya, ada di berita-berita dan ini di TV kereta udah bisa. Jadi penayangannya secara otomatis dan mungkin nanti cara jualannya juga sedikit beda Bu.
Gimana dia itu, sistemnya adalah bidding. Bidding? Ya. Ada bidding juga? Ada juga bidding. Jadi luar biasa ini. Siapa Gimana, yang Pak? mau tawar lebih mahal gitu ya, nah itu nanti akan kita kasih kesempatan untuk bisa tayang di TV KRL gitu. Nah biddingnya ini nanti sistemnya kita kerjasama dengan partner-partner di programmatic ads, ada SSP, ada DSP, itu nama-nama yang common. Nah itu adalah kekuatan terbesar kita. Yang kedua, database tadi kalau Ibu bilang, nah, tentunya kan ini adalah profile ya dari gender, dari behavior, dari WiFi gratis itu kita bisa ambil juga Bu. Contoh, dia menggunakan telco providernya apa, menggunakan smartphone-nya apa, bahkan dia aktifnya di station apa. Nah itu kita ambil, kita kelompokkan, lalu nanti bisa kita push untuk iklannya ke segmented target yang diinginkan oleh brand. Oh my God, itu jadi artinya sebetulnya Space juga melakukan profiling ya Pak ya? Betul. Profiling untuk dijadikan bisnis kembali, ya supaya campaign itu bisa tepat sasaran. Ya, kena sasaran. Luar biasa sekali ya. Oke, baik Pak Victor mungkin bisa dijelaskan visi misi jangka panjang Space dengan begitu luar biasanya yang dilakukan saat ini. Apa sebetulnya? Ada kolaborasi tertentu nggak Pak? Ya, kan kalau tadi saya sempat bilang yang WiFi, ada sempat bilang sebelum ke WiFi kita ngomong tentang digital gitu ya. Kita ngelihat pasti digital ini nggak mungkin kita nggak ikut gitu ya. Otomatis dengan itu kita akuisisi. Namanya influencer agency Wisdom Crowd. Dia wah itu happy banget gitu ya kita dapat bergabung gitu ya. Jadi kita akuisisi. Jadi saat ini kita sudah punya influencer agency sendiri. Ya, under Space. Jadi ada OOH-nya, ada digital out of home-nya, ada programmatic-nya, ada influencer agency-nya. Nah, ini kekuatannya kita. Nah, kalau kolaborasi kemarin baru saja rampung gitu ya, kita kerjasama dengan ada salah satu emiten juga, namanya Solusi Sinergi Digital, itu WiFi. Nah ini seru banget. Dia tuh punya produk bombastis ya. Jadi kalau harga berlangganan internet tuh Rp100.000 up to 100 Mbps. Wah itu murah banget sih Pak. Murah sekali. Jadi murah banget sih. Jadi kan relate dengan kepentingan dari pemerintah bahwa bagaimana caranya internet itu adalah bukan menjadi kebutuhan rakyat, tapi menjadi haknya rakyat. Begitu menjadi hak, bagaimana caranya harga lebih murah. Nah, kami berinisiasi untuk menjadi bagian untuk bisa memasarkan dan mempromosikan produk ini supaya tepat sasaran di seluruh Indonesia. Prototipenya sebenarnya baru start tuh di Jawa. Jadi Pulau Jawa dulu. Harapan kami nanti ini bisa menyebar sampai ke seluruh Indonesia. Bentuk kampanye Pak? Bentuk kampanye. Jadi pertama kita akan tentunya sasar untuk di sekeliling, di area kereta api jarak jauh itu kan ada rel, ya, ada desa-desa. Ini rumah-rumah yang ada di sekitaran sini kita sasar dulu di sini. Jadi bentuk kampanye adalah memastikan bahwa mereka tahu kepentingan internet itu apa. Jadi dengan cara pastinya ada unsur digitalnya, pastinya adalah untuk unsur OOH-nya. Sekarang kita udah pasang umbul-umbul, pasang spanduk untuk awareness tahap awal. Awareness dulu, literasinya dulu. Iya. Nah yang kedua kita sudah siapkan untuk sebar lewat sosial media. Kita hajar kemarin tuh untuk total di 454 titik area untuk penetrasi internet tersebut. Selama kurang lebih 7 hari lah kemarin, ini baru tes kecil. Nah, harapannya ke depan kita akan menggunakan AI, di mana AI ini akan memaksimalkan untuk targetnya siapa, sehingga nanti internet 100.000 ini tepat kepada mereka yang tidak mampu berlangganan internet. Nah, kepentingan kami adalah promosinya itu. Promosinya itu. Bahkan tadi ketika Pak Victor bicara sebetulnya itu sedang campaign juga. Luar biasa memang ya. Kalau bergerak dalam dunia kreativitas, apa saja yang dibicarakan tentu ada unsur jualannya ya. Luar biasa loh Pak. Saya bisa membayangkan bagaimana kerjasama yang kemudian yang dilakukan oleh Pak Victor tadi dengan AI. Nanti saya mau tanya lebih dalam soal ya AI yang Bapak kembangkan saat ini. Tapi kolaborasi tadi dengan WiFi. Kemudian kami juga mencatat ada kolaborasi lain dengan Hibank misalnya. Boleh dijelaskan nggak Pak yang itu? Karena kolaborasi dengan Hibank ini kalau saya dengar dengan UMKM juga. Betul. Hibank itu dia bagus sekali karena dia punya spiritnya adalah meng-create setiap orang itu akan jadi hero. Jadi kampanye dia tuh Hibank itu I'm a hero gitu ya. Hero-nya H-I-R-O. Kalau normalnya kan H-E-R-O gitu ya. Nah jadi siapa sih hero ini? Hero itu semua orang yang bisa menganalisa kebutuhan keuangan, yang bisa memanage finansialnya, dialah yang akan menjadi hero dalam keluarganya. Nah kita masuk di bagian untuk membantu Hibank mengakuisisi nasabah
yang mereka adalah UMKM supaya bisa mendapatkan benefit-benefit dari produk-produknya HiBank. Targetnya cukup besar gitu ya. Harapan kami ini 1 juta UMKM ini kita bisa supply di tahun 2025. Dengan pendekatannya banyak, ada yang secara konvensional, ada yang secara digital, ada yang secara masif kita gunakan community. Kira-kira itu sih bentuk kerjasamanya. Luar biasa, 1 juta UMKM pasti ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting juga buat masyarakat ya Pak ya. Betul. Kalau bisa terlaksana dengan baik dan ternyata bentuk campaign dari Space ini luar biasa ya. Macam-macam ya Pak ya. Macam-macam banget. Saya mau address sesuatu kepada Pak Victor, sorry. Ya. Soal AI tadi, yang saya bayangkan ketika kita menggunakan AI tentu kan ada hal-hal yang harus dilakukan gitu ya Pak ya. Yep. Ya. Apa sih sebetulnya AI yang Bapak maksud untuk Space gitu, dan kemudian terjemahannya seperti apa, dan mungkin audience itu gini Pak, kalau AI itu kan ada 2 ya Pak ya, kadang-kadang audiens juga merasa bahwa agak terganggu, tapi di sisi lain sebagai klien dia sangat memerlukan AI. Nah, boleh dijelaskan sedikit bagaimana Space membingkai AI yang dimaksud? Oke, contoh AI yang paling sederhana nantinya akan kita kembangkan masuk ke dalam penetrasi internet tadi adalah misalnya kita bilang ada seorang artis, boleh disebut asal dulu ya, misalnya ada artis Maudy gitu ya, Maudy Ayunda, kita akan upayakan wajahnya, sosoknya, wujudnya seperti beliau yang akan menjadi customer service ketika nanti ada klien bertanya. Nanti dia yang akan menjawab struktur wajahnya, suaranya, tone-nya. Jadi dia, oh masa iya sih saya dilayanin sama artis Maudy Ayunda? Bener ternyata. Nah, jadi AI-nya itu sampai ke sana. Contoh lagi kita sudah lakukan adalah semacam kayak greeting gitu ya. Jadi bayangkan kalau seandainya satu company besar dengan dia ingin memberikan congratulation atau pengen memberikan spirit kepada berbagai macam orang, dia cukup ambil 1 kali take, tapi nanti akan personalize. Thank you Bu Maria gitu, thank you Pak Victor, thank you Bu Rebecca dan seterusnya. Jadi dia cukup 1 kali take, tapi spiritnya akan disampaikan ke 2.000 orang dengan namanya berganti-ganti dan personalize. Nah itu adalah kekuatan AI juga. Nah itu yang kita lakukan saat ini. Terus AI yang berikutnya lagi mungkin kalau seandainya Ibu punya kita kan nanti punya database ya. Jadi dari seluruh masyarakat gitu ya, nanti yang akan kelihatan nih yang sudah punya penghasilan, mohon maaf, di bawah UMR, di atas UMR, yang sudah punya tanggungan pembayaran cicilan, atau yang mungkin belum punya sama sekali. Nah ini kan kita akan penetrasi sesuai dengan keinginan brand. Brand pengennya adalah kepada audiens yang punya penghasilan misalnya 10 juta ke atas atau yang di atas 5 juta. Nah, itu kita bisa sematkan. Gitu. Oke. Sekarang coba saya berandai-andai nih, Pak Victor ya. Saya berandai-andai menjadi seorang yang memiliki brand. Baik. Ya. Brand saya adalah brand kecantikan, gitu ya, skincare katakanlah. Tapi bukan skincare biasa. Saya mau yang segmented ya. Segmented. Saya mau brand saya itu high end. Yes. Tapi kita beriklannya di KRL karena jangkauannya begitu banyak. Baik. Kemudian juga di kereta api. Yes. Nah, itu Space akan mengambil datanya seperti apa? Konsepnya seperti apa? Konsepnya gitu ya? seperti apa? Oke. Baik. Kalau kita sudah tahu nanti brandnya kan spesifik akan segmented kepada orang tertentu. Jadi kalau nanti kayaknya Ibu harus naik kereta api gitu ya, KRL komuter lain, di situ ada TV. Saya coba, ada TV, di atas TV-nya itu ada kayak CCTV, di mana CCTV yang akan ditembak melihat langsung ke pengguna, itu yang akan nge-capture profilnya. Yang pertama dia akan bisa lihat tuh wujudnya cowok atau cewek, kira-kira range usianya berapa, lalu kemudian profilnya gimana, dan mungkin secara ekspresi gitu ya, ada yang senyum, ada yang masam gitu, dan sebagainya, itu akan ditangkap juga. Dan dari situ kita bisa lihat bahwa nanti kalau keuntungannya buat brand apa? Ketika dia melihat populasinya ternyata banyak wanita yang dinilai kulitnya memang butuh perawatan, maka nanti placementnya mendadak iklannya Ibu muncul di situ. Oh, I see. Sehingga muncul iklan itu adalah di waktu yang tepat kepada audiens yang sedang standby di ruangan gerbong kereta. Ketika audiensnya sudah tidak ada lagi, iklannya muncul tidak? Tidak usah. Oh, wow. Sehingga kalau kita hitung-hitung nih, Pak Victor berarti saya bayarnya lebih murah dong? Iya, karena harusnya mungkin kalau di sistem yang konvensional, Ibu bayarnya sekian spot
Spot tuh maksudnya penayangan, sehari misalnya 20, tapi karena audiensnya cuma adanya 8, maka iklan ibu akan munculnya hanya 8 kali. Oke, jadi efektif ya Pak efektif. ya? Efektif. Karena selama ini mungkin iklan muncul terus, padahal target marketnya di situ nggak ada gitu ya. Ya, apakah tepat? Mungkin belum tepat. Oke, tapi kalau dengan space, dengan inovasi dan teknologi tadi DOOH, semua bisa kayak agile gitu ya Pak ya? Agile. Kalau misalnya memang ada target marketnya, maka dia akan muncul. Kalau tidak ada, dia sembunyi munculkan untuk brand yang lain. Seperti itu modelnya. Betul, betul. Oke. Akan substitusi dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Sebenarnya itu cerdas sekali ya, inovasi yang luar biasa sebetulnya ya untuk marketing dan sebagainya. Ya. Pak, kalau kita tadi sudah berbicara mengenai bagaimana pertumbuhan dari industri periklanan, kemudian space itu sendiri. Nah, tetapi kemudian juga kita harus melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebetulnya Pak ya. Ada beberapa hal yang kemudian kita tahu ada pertumbuhan ekonomi yang kurang sebanding nih Pak dengan proses perbelanjaan. Dan juga termasuk mungkin pemangkasan anggaran-anggaran tertentu seperti anggaran marketing dan sebagainya. Kalau yang seperti itu ada imbasnya nggak untuk industri periklanan? Yes, contoh aja kan kalau dari kita lihat di tahun 2025 kementerian-kementerian atau dari pemerintah itu udah jelas-jelas efisiensi. Pemangkasan budget gitu ya. Kita cukup dekat dengan kementerian, budget-budget yang mereka gelontorkan itu adalah memang untuk kepentingan publik, sehingga tepat sekali ketika mereka campaign di kita, karena audiensnya adalah captive dan publik banget gitu ya. Ketika ada itu tentunya sangat berdampak. Oh, sangat berdampak. Ya, bukan hanya kementerian tetapi juga brand. Brand juga banyak Bu yang ikat pinggang gitu ya, kecilin sedikit lah kampanyenya biayanya gitu ya. Tapi kita mikir gimana caranya tetap harus bisa dapat, makanya kita akan roadshow, kita akan memberikan solusi-solusi yang langsung menuju kepada tujuan mereka. Apa sih tujuannya? Brand itu akan selalu bertanya tentang awareness, impression, reach, populasi yang saya cap tuh di mana. Tapi ujungnya dia akan tanya adalah return on investment saya apa? Ya, kompensasi saya keluarin duit 10 miliar, produk saya gimana gitu ya. Nah, ini yang akan kita tawarkan kepada brand. Jadi kita punya satu pendekatan, ini khusus mungkin kita cerita dengan brand FMCG gitu ya. Brand FMCG itu kita bisa memberikan solusinya gini Bu. Mereka campaign, lalu kemudian kita akan berikan fasilitas yang namanya visibility product. Visibility product. Visibility product itu adalah melekat langsung produknya standby di toko-toko retail, sehingga user atau customer atau calon itu bisa melihat produk presence-nya di toko. Nah, yang kita akan lakukan adalah menyebarkan produk ke seluruh channel-channel toko, sehingga nanti disebut dengan visibility. Nah, tentunya itu akan dilakukan juga dengan konsep yang namanya merchandising. Mungkin kebayang kalau ibu kebayang di toko. Ibu lihat, kok ada hanger gitu ya, terus digantungin ada shampoo sachet, ada snack sachet gitu ya, di belakangnya si punya toko. Nah itu kita yang kerjain. Jadi sudah ada merchandisingnya, ada visibility produknya, ada brandingannya, nah baru nanti kita serang untuk awareness-nya dari si sosial medianya. Sehingga orang, calon customer tahu bahwa oh ada brand ini, ada produk ini, di mana belinya? Di toko, retail. Nah itu juga kita lakukan. Nah, jadi dampak dari pengencangan ikat pinggang dari si brand, kita harus geser creativity dan solusi supaya konversi atas produknya mereka ini bisa kejawab. Itu solusinya kita. Memang dunia marketing ini luar biasa ya. Marketing periklanan sungguh luar biasa. Tadi walaupun dikencangkan ikat pinggangnya pun intinya kan mungkin dananya terbatas ya Pak ya. Tapi dengan space bisa di-create sedemikian rupa sehingga menghasilkan tetap iklan yang efektif bagi mereka. Ya, luar biasa sekali. Pak, mungkin ada produk nggak yang di tahun 2025 ini akan diluncurkan selain dari kerjasama dengan Hibank maupun WiFi tadi? Ya, kalau produk kita saat ini lagi assess, ada beberapa calon mitra ya, dari baik itu ada yang swasta, ada yang government. Tentunya kita akan memperbanyak inventory jenis Videotron, ada TV atau LED yang memang letaknya itu ada di daerah-daerah yang cukup ramai. Ya, yang di Jakarta itu jadi tempat yang paling oke lah. Nah, itu yang saat ini kita sedang jajaki. Harapannya nanti di Q2 udah ada implementasi satu titik gitu ya. Itu yang pertama. Kalau produk yang kedua itu kita punya ads platform, di mana ads platform ini adalah sebagai agregator. Kalau Bu Maria kebayang, dia adalah marketplace
yang warna hijau atau warna kuning, orange gitu ya. Nah ini ads platform tuh kira-kira gitu. Tapi siapa pelakunya? Adalah media owner yang ada di daerah. Jadi kebayang kalau misalnya ada di Purwokerto, ada perusahaan media advertising, punya baliho, punya billboard, punya inventory. Nah itu nanti bisa ditaruh di ads platformnya kami, di marketplace-nya, sehingga kami yang akan membantu menjualkan kepada klien. Jadi kami itu sebagai agregator lah. Agregator atau agency mungkin bisa dibilang gitu kan? Kita media owner, jadi agregator, membantu media-media lain supaya nanti bisa ke-reach oleh si principal dan brand-brand. Ya. Kita sebagai penengah. Penengah ya Pak ya. Jadi sebagai jembatannya supaya mereka juga mendapatkan kue yang sama, kue juga gitu, tapi melalui kita. Melalui Space. Luar biasa ya. Banyak sekali ini inovasi yang dilakukan oleh Space di tahun-tahun ini. Pak, kita sudah berbicara mengenai industrinya, apa yang dikerjakan Space. Nah, kita akan masuk ke ranah equity-nya. Yes. Oke, baik. Bagaimana sih Bapak melihat atau menilai dari equity Space saat ini? Ya, equity itu berpengaruh tuh dari berbagai macam aspek ya. Tentunya teman-teman dari investor yang saat ini sudah berada di DOH, terima kasih sekali sudah percaya, dan aktivitas retail tuh cukup fluktuatif Bu ya, luar biasa. Tentunya kami melihat kami akan memberikan kinerja yang signifikan. Jadi kalau tahun ini tuh 2025 kita belum melakukan pengumuman laporan keuangan. Sebentar lagi di akhir Maret ini harusnya kita sudah terbitkan dan dilakukan rapat umum pemegang saham tahunan. Ya, kita akan wujudkan bahwa kinerja kita bertumbuh ya secara portfolio dari top line, lalu kemudian dari bottom line sampai dengan profitability. Itu yang sebenarnya yang kita concern. Kalaupun kinerja kita sudah baik, lalu kemudian apapun yang kita beritakan terkait dengan langkah-langkah dan rancangan kerjasama yang sudah kita implementasikan, yang terakhir adalah memang kepentingan ini balik lagi ke masyarakat. Kepercayaan masyarakat tentunya dengan media advertising ini yang nggak gampang Bu, karena banyak sekali di emiten itu jenis industrinya banyak sekali. Tapi harapan kami adalah dengan dunia advertising ini agile dan fleksibel. Harapan kami adalah retail nanti bisa trust dengan pertumbuhan-pertumbuhan yang kami sajikan dari tentunya dari jajaran direksi, orang-orang penting juga yang saya hire, profesional dan profesionalnya juga berqualified untuk bisa menjawab tantangan-tantangan advertising di tahun ini. Luar biasa. Saya sebetulnya tadi pagi sempat cek sedikit ya Pak ya soal harga saham sebetulnya DOH ya. Lumayan naik plus 6%. 6 poin ya? Iya, 6 poin tadi. Itu kalau dari harga bukaannya cukup lumayan ya Pak ya naiknya ya? Ya, kalau di teman-teman retail, investor gitu ya, naik 1 poin, 2 poin juga udah berasa gitu ya. Makanya kalau kemarin-kemarin kan kita ngelihat ada faktor turun gitu ya, tapi kita berupaya apa sih yang akan bisa meningkatkan. Satu, kepercayaan dari publik ini yang paling penting. Yang kedua adalah track record dan kinerjanya kita. Jadi semoga dari sini tahun 2025 karena kami punya rancangan ke depan. Kalau ditanya tadi mungkin visi atau mungkin ke depan mau ngapain lagi, kita pengen masuknya ke dunia global. Sehingga ini langkah kami Bu, langkah kami untuk bisa masuk ke dunia global. Ya, mungkin start dengan di area-area Asia Tenggara dulu. Harapan kami itu yang akan membuka cakrawala teman-teman investor lah. Saya juga sempat baca laporan keuangannya sebetulnya Pak. Ada sekitar 136 miliar ya di tahun 2023, kemudian menuju ke 150 M. Kalau boleh dibuka di Bloomberg Technos hari ini, rancangannya di 2025 sampai berapa? Kalau top line kita mau kejar di 200 miliar, ya 200 miliar itu nanti penggabungan sebenarnya dari kalau terbesar tuh dari mana sih gitu ya, sumbernya adalah DOH tentunya, Digital Out of Home, baru OH. Nah tahun 2024 akhir kita tuh munculin satu segmen baru namanya Event dan Activation. Jadi sebagai IO juga iya, jadi kita lakukan. Makanya kalau seandainya bentuknya adalah kita penetrasi ke daerah, ya kita lakukan akuisisi, kita lakukan merchandising, kita lakukan penjualan produk langsung ke toko retail, itu adalah part of dari event dan activation. Nah itu belum besar di tahun 2024, 2025 itu akan jadi motor baru
supaya nanti revenue stream kita akan ada pertumbuhan dari bantuan segmen yang ada di event and activation. Luar biasa, jadi one stop shopping sebetulnya ya Pak, Yes. Space ini ya. Dari mulai data ya, menyediakan kontennya, kemudian barangnya, bentuknya, TV-nya pun Betul. juga disediakan oleh Space ya. Dari Berarti kita semua. ya brand, jadi penguatan untuk image dari Space sendiri sebetulnya melalui produk-produknya sudah sangat luar biasa ya Pak ya. Kalau strategi nanti untuk penguatan brand di Equity nanti akan seperti apa Pak? Mungkin bisa dispesifik seperti itu. Kekuatan strateginya kita kalau dari sektor media advertising itu yang akan dilihat oleh retail itu adalah seberapa besar potensi untuk bisa mendapatkan revenue. Yes. Nah, jadi yang pertama kita sudah lakukan di tahun 2025 ini di awal-awal bulan gitu ya, kita roadshow ke teman-teman agensi karena partnernya kita itu tidak lain tidak bukan adalah agensi media. Kita roadshow, kita lakukan namanya Billcom, billing commitment, di mana nanti harapannya dari Billcom itu terrealisasi. Faktornya apa saja? Faktornya adalah strategik, konten, creativity itu yang akan kita sepakati dengan teman-teman agensi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan brand pun juga sama. Jadi jenis klien kita itu adalah agensi dan juga brand atau klien. Atau yang terakhir nanti adalah government, ini adalah tender. Nah jadi yang tender, ini kan open ya, open to public. Jadi pemerintah akan buka, kita akan ikut, kita akan masuk di situ, dan itu kuenya cukup besar. Walaupun tadi saya cerita ada pemangkasan, tapi dari pemangkasan ini akan dialihkan melalui kanal tender tadi sehingga transparan. Nah, kita akan ambil dari situ. Jadi strategi terbesar adalah kita partnership with agency dengan yang kedua adalah tadi kita punya media ads platform. Kebayang tadi seluruh media owner yang ada di Indonesia kita akan satukan, kita akan jadi agregator, itu yang akan naikin revenue stream. Yang kedua adalah dengan brandnya. Yang ketiga tadi tender-tender dengan pemerintahan. Jadi dengan strategi ini diharapkan juga equity membaik ya Pak, lebih tinggi lagi nanti di bursa sahamnya juga lebih bagus lagi dilihat oleh para investor ya Pak ya. Pak Victor, kita sudah masuk ke mulai bagian akhir dari perbincangan kita. Nggak kerasa ya Pak? Ya? Sebenarnya saya masih banyak kayak gini dibicarakan karena menarik sekali one stop shopping dari periklanan ya Pak ya. Kalau boleh saya katakan begitu Space. 5 tahun ke depan, Pak Victor melihat Space itu seperti apa? Kita melihat Space itu menjadi satu company yang terbukti menciptakan interest, yang terbukti juga dapat menghitung. Jadi kalau kita ngomong the activate interest and real world quantified. Jadi bagaimana menyajikan sebuah konsep, apa yang Anda keluarkan dari sisi brand ya, itu yang akan Anda nikmati dan itu akan dapat diukur dan dihitung. Sehingga saya berharap Space itu menjadi sebuah media advertising company yang terpercaya, yang transparan, dan pengeluaran dari iklan atau campaign itu terstruktur sesuai dengan apa yang mereka spending, apa yang mereka dapat. Jadi revenue yang ditarik sebanding dengan apa yang mereka keluarkan. Yes. Luar biasa. Jadi 5 tahun ke depan Space akan menjadi perusahaan industri yang lebih besar lagi ya tentunya ya Pak ya. Kalau tadi boleh disebutkan sedikit, saya agak ingat tadi Bapak sempat sampaikan akan merambah ke dunia global. Mungkinkah itu juga ada dalam proyeksi 5 tahun ke depan atau mungkin 10 tahun ke depan? Ya, itu bagian dari 5 tahun ke depan. Canangan kita tuh di 2 tahun, spesifiknya di global ya, 2 tahun. Tentunya dari situ harapannya kita adalah kita bisa membawa brand dari Indonesia untuk bisa menuju keluar, dan sebaliknya dari luar juga menuju ke Indonesia. Banyak loh dari brand-brand yang ada di luar Indonesia berharap untuk masuk ke Indonesia, tapi dia tidak tahu caranya gimana. Dia tidak mengerti untuk bisa sampai ke level penetrasi produknya seperti apa. Nah, part itu yang akan kita coba kasih ke dunia di global. Solusinya tidak hanya campaign, tidak hanya branding, tapi juga masuk ke level penetrasi. Jadi ada 2 ya, keluar dan juga mengambil dari luar masuk ke dalam ke Indonesia melalui Space tentu saja. Luar biasa ya canangannya 5-10 tahun ke depan, dan pasti terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan ya Pak ya. Nah Pak, tentu saja dalam industri periklanan banyak juga pemula sekarang ya. Ada yang mulai baru, tadi Bapak juga sempat menyatakan bahwa kalau boleh saya bilang mungkin grooming agensi-agensi iklan ya sebetulnya ya. Kan? Dengan cara menjadi wadah atau jembatan bagi mereka. Lah, kemudian ada pesan khusus Pak bagi mungkin industri periklanan yang baru nih, baru mulai mau tumbuh gitu, atau mereka mencoba-coba di industri periklanan. Apa pesannya Pak?
Ya, buat teman-teman yang ada di sektor media iklan dengan sektor OOH, DOOH, dan activation, event, dan sebagainya, tentunya yang paling pertama yang harus teman-teman lakukan adalah qualified dan memberikan service yang benar-benar bisa terpercaya. Jadi kredibilitas dan karakter dari orang atau Anda sebagai owner atau sebagai profesional itu yang paling pertama, sebagai sosok yang harus terpercaya. Yang kedua adalah solution maker, di mana terkadang orang tuh selalu menjual produk, bukan manfaat atau solusi. Kalau kita jual hanya billboard, hanya videotron, berdasarkan ukuran atau spek, saya yakin nggak ada yang mau ambil. Tapi upayakan gimana caranya Anda berbisnis, juallah solusi, bukan jual spek, bukan jual aset, tapi bagaimana Anda menjadi mereka. Bayangkan Anda menjadi top level di perusahaan brand, apa yang Anda mau, itu yang Anda wujudkan. Cara start dari situ. Demikian perbincangan kami dengan Direktur Utama dari Space TBK ya Pak ya, Bapak Victor Aritonang. Sampai jumpa dalam special interview berikutnya, saya Maria Sarjana. Salam. Thank you Pak. Terima kasih.